gimana hasil pencarian Bang Prima? 25. Jadi di bab itu dia mempunyai judul tentang berpikir kreatif. Jadi inti dari bab 5 ini berpikir kreatif. Menurut teman-teman seperti apa itu berpikir kreatif dalam kehidupan sehari-hari? Dari Yogi mungkin. Berpikir kreatif berpikir kreatif menurut saya itu berpikir secara luas, apa yang menarik dalam pikiran kita yang kita terapkan. Oke, kalau dari Kak Cici. Kalau dari saya berpikir kreatif itu apa yang orang lain tidak pikirkan. Oke. Terus kalau dari buku ini terutama di bab ini berpikir kreatif itu adalah berpikir atau mencari cara apa yang tidak biasa dilakukan di kehidupan sehari-hari. Jadi berpikir kreatif itu atau hal-hal yang kreatif itu tidak hanya sekedar menciptakan karya seni atau kerajinan tangan dan sebagainya, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari berpikir kreatif itu dapat digunakan. Contohnya dalam berkendara. Nah, ketika kita berkendara, di situ juga kita bisa berpikir kreatif. Contohnya ketika kita lihat dari kejauhan macet, kita berpikir untuk mencari jalan lain, itu juga sudah termasuk berpikir kreatif karena kita mencoba mencari jalan keluar atau mencari jalan alternatif dari masalah yang kita hadapi. Di sini juga ada ini pengertian dari berpikir kreatif. Di sini menemukan cara-cara untuk menyederhanakan sesuatu. Nah, itu juga termasuk cara berpikir kreatif. Contohnya di dunia kerja, di pekerjaan kita punya banyak sekali kerjaan. Nah, kalau kita bisa menyederhanakannya, itu sudah termasuk berpikir kreatif. Manfaatnya kita mengerjakan sesuatu lebih cepat, lebih hemat waktu dan hemat tenaga. Nah, jadi kalau teman-teman punya banyak pekerjaan, coba ambil waktu sejenak untuk memikirkan cara yang terbaik, tercepat dan termudah untuk menyelesaikan sesuatu dengan hasil yang tidak kalah bagus dengan mengerjakan lama begitu, cara yang lama begitu ya, teliti. Nah, itulah salah satu contoh berpikir kreatif di dunia kerja. Berpikir kreatif itu punya tantangan. Contohnya kalau kita berpikir saya mau punya rumah tahun depan, nah, ini kan tantangan sekali buat kita yang istilahnya masih UMR pendapatannya, terus nilai properti sekarang itu sudah ratusan juta begitu. Nah, kalau kita mau mempunyai rumah di tahun depan, misalkan di akhir tahun depan yang sisa 13 bulan itu, kita dipaksa untuk berpikir kreatif bagaimana caranya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tersebut. Maka langkah pertamanya menurut buku ini, maka kita harus percaya terlebih dahulu. Kita harus percaya terhadap apa yang kita inginkan. Kita harus percaya bahwa sesuatu rumah ini bisa saya dapatkan tahun depan. Maka dari situ otak kita akan merespon keinginan kita. Otak kita akan merespon kepercayaan kita terhadap hal itu dan akan membantu mencarikan cara-cara kreatif agar kita dapat mencapai tujuan kita. Contohnya misalkan tiap hari kita bertanya kepada diri sendiri, bagaimana caranya supaya saya bisa dapatkan rumah ini? Apakah pinjamkan di 5 aplikasi atau apa gitu? Nah, keesokan harinya kalau pinjol ini bayarnya banyak begitu, yang lain. Jadi kalau kita tiap hari memaksa otak kita untuk berpikir, maka saya percaya dan buku juga ini percaya bahwa kita akan menemukan jalan kreatif untuk mencapai tujuan kita. Jadi untuk berpikir kreatif itu tidak instan, perlu dilakukan pengulangan agar kita mendapatkan jalan yang orang-orang atau yang diri kita sebut sebagai kreatif itu.
untuk sesuatu yang apa namanya, yang mereka rasa di luar jangkauan mereka. Jadi mereka mematikan apa istilahnya, pikiran kreatif mereka, karena langkah pertamanya yang seperti saya sebutkan tadi, apa namanya, berpikir kreatif itu langkah pertamanya adalah percaya terlebih dahulu. Nah, kalau orang yang pesimis itu baru berpikir semoga punya rumah tahun depan. Nah, tapi gajiku berapa sih, belum lagi pengeluaran. Nah, itu kan sudah otomatis menutup keran berpikir kreatif pada diri kita. Jadi apapun itu, usahakan terlebih dahulu untuk percaya terhadap apa yang Anda inginkan dan percaya terhadap diri Anda. Itu yang paling utama untuk mendapatkan pola pikir yang kreatif menurut buku ini. Apa namanya? Itu sih kalau dari berpikir kreatif, ringkasannya pun seperti ini dia. Percaya, ringkasannya itu yang pertama, percaya bahwa sesuatu dapat dilakukan. Yang kedua, jangan biarkan tradisi melumpuhkan pikiran Anda. Maksudnya seperti tadi, kalau jangan biarkan pikiran-pikiran malas membuat otak kita malas untuk bekerja, sehingga kita tidak bisa berpikir secara kreatif. Nah, yang ketiga ini, bertanya kepada diri setiap hari, bagaimana saya dapat bekerja lebih baik, bagaimana saya dapat mencapai tujuan saya, bagaimana saya dapat membeli rumah sebelum akhir tahun depan berakhir. Bertanya kepada diri sendiri, bagaimana saya dapat bekerja lebih baik, atau apa istilahnya, mencari jalan-jalan yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Yang kelima, praktekkan bertanya dan mendengar kepada orang lain dan bentangkan pikiran Anda. Maksudnya stimulasi pikiran Anda untuk terus berpikir mencari jalan keluarnya. Ya, seperti itu kalau dari bab 5 ini. Bab 5 yaitu berpikir kreatif. Jadi berpikir kreatif itu melatih otak terus berpikir, mencari jalan keluar biar kita keluar dari semuanya. Kayak kita di gang sempit, harus berpikir gimana biasanya keluar dari gang ini, dari masalah-masalah ini. Jadi harus melatih otak kita terus berpikir biar terbiasa berpikir kreatif, mencari jalan keluar, dan lakukan hal-hal yang belum pernah orang lain lakukan. Jadi intinya berpikir kreatif seperti itu. Nah, kalau dari begini, tidak mesti yang orang lain belum pernah lakukan. Intinya kan kreatif, kita harus melakukan hal-hal kreatif, baik itu dalam pekerjaan, dalam cerita. Intinya yang belum pernah orang lakukan juga. Jadi kayak di lingkup pekerjaan, semuanya belum pernah lakukan, namanya kali. Tapi saya punya berpikir, gimana kalau kali kan contohnya begitu. Gimana kalau follow lewat Instagram, itu kan biasanya kita mengeluarkan ide-ide gitu, terus kita kasih mengeluarkan ketentuan juga yang belum kita lakukan sebelumnya. Gimana caranya kita bisa capai target 250 juta? Pasti kan sama-sama kita berpikir kreatif, saling mengeluarkan pendapat masing-masing untuk mencapai target ini. Kan juga ada masalah bagi kita. Gimana caranya kita keluar dari masalah ini, itu saling mengeluarkan pendapat bersama lagi. Gimana? Ya, maksudnya intinya memang begitu. Apa namanya? Tidak mesti berpikir kreatif itu tidak mesti melakukan penemuan. Tapi contohnya biar hal-hal biasa yang tidak biasa biar hal sederhana yang tidak biasa kita lakukan itu sudah termasuk ke dalam berpikir kreatif. Jadi gimana pendapatmu juga? Jadi intinya seperti itu berpikir kreatif yang sudah dijelaskan sama guru kita dari bab 5 dari buku apa? Berpikir dan berusaha. Jadi sekian dulu untuk beda buku hari ini. Insyaallah minggu ini dia Sabtu atau minggu depan dari Senin kita lanjutkan untuk bab 6-nya yang akan dibawakan sama teman kita sendiri. Yogi mungkin atau Dedi atau saya. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.